WhatsApp internet, jadi vlog dadakan aja. Sekarang tanggal 24 Mei 1 Syawal 1441 Hijriah. Hari ini adalah Hari Raya Idul Fitri yang mungkin akan sangat berbeda dari hari raya sebelumnya, karena hari raya ini dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19. Ya, seperti yang kalian tahu, jadi pemerintah mengimbau bahwa saat Id diadakan di rumah. Di beberapa kota memang diselenggarakan begitu, dan beberapa wilayah yang memang sudah tidak memungkinkan buat melakukan salat Id diimbau bahwa masyarakatnya akan melaksanakan di rumah saja karena untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Namun uniknya di kota saya, di pinggiran kota timur, kalau tidak salah ada 4 masjid yang melaksanakan sholat Id. Lanjut, jadi salah satunya adalah masjid yang bakal aku datangi nanti untuk sholat. Kenapa aku sholatin nanti aku jelasin di akhir video, jadi tonton sampai habis. Itu aja sih. Sekarang jam 6.12, berapa menit lagi mungkin aku akan berangkat. Jadi ini ada Aisyah baru 1 tahun, baru bisa jalan. Ini kakaknya, namanya Alifa. Ini adiknya, umurnya pas 2 tahun. Jaraknya pas 2 tahun. Ulang tahun hadiahnya adik. Menarik. Oke. Dinten ingkang bahagia, dinten ingkang gembira, dinten ingkang penuh rahmat tuwin keberkahan. Ugi dintenipun umat Islam wangsul dateng Pitruk. Dan oke, jadi mungkin bentar, kok licin ya. Udah sholat Id seperti kalian lihat tadi. Aku ngerekam beberapa gambar karena memang lebaran ini memang lebaran yang berbeda. Sekarang 1 Syawal 1441 Hijriah bertepatan dengan 24 Maret 2020. Selamat lebaran, selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakan. Mungkin sebagian dari kalian bakal ngejudge atau berpikir bahwa aku nggak mematuhi PSBB dan segala macamnya, karena dari pemerintah pun menghimbau bahwa sebaiknya dilakukan Idul Fitri di rumah. Namun pasti ada yang pro dan ada yang kontra, itu pasti sih. Seperti yang kita lihat bukan di masalah sholat Id ini ya, mungkin di sebelumnya, bahwa penerapan PSBB ini hashtag di rumah aja dan segala macamnya. Menurutku sih pasti ada yang menerima dan ada yang enggak ya, itu pasti. Menurutku sih nggak seharusnya kita buat ngejudge atau mencela antara orang yang berbeda pendapat. Jadi kayak, kok kalian nggak di rumah aja sih, kok kalian nggak mematuhi peraturan dan segala macamnya. Kita nggak bisa ngelihat dari satu sisi bahwa mungkin orang-orang yang bisa di rumah aja, bisa bekerja di rumah, bisa belajar di rumah, dan bisa memang di rumah aja adalah orang yang berkecukupan atau orang-orang di mungkin stratanya menengah ke atas dan segala macamnya. Namun kita bisa lihat sendiri bahwa memang kelas sosial yang ada di negara kita sekarang juga belum merata gitu. Jadi ada beberapa kelas sosial yang memang masih di bawah rata-rata, dan kita nggak bisa menuntut buat mereka untuk di rumah aja gitu. Jadi mereka pasti punya kewajiban, mereka pasti punya kebutuhan buat mereka dan keluarganya, entah cari nafkah dan segala macamnya. Jadi kita nggak bisa mengeneralisir semua harus di rumah dan pandemi bakal berakhir kalau semua bakal di rumah aja. Kalian yang
bisa, kalian nggak seharusnya buat ngejudge itu gitu loh. Bukan seharusnya kita buat jelek-jelekin dan mencela dan segala macamnya. Mungkin untuk mengingatkan dan alangkah baiknya dengan cara yang lebih baik, nggak usah terlalu banyak drama dan segala macamnya. Jadi nggak perlu saling menyalahkan bahwa kalian nggak menghormati jasa para dokter yang ada di garis terdepan dan segala macamnya. Dan gitu, kita bukannya nggak menghormati atau apa, karena memang nyatanya emang kita pun keluar itu pasti ada maksud dan alasannya gitu. Dan kalian nggak bisa mengeneralisir karena oknum-oknum yang di media sosial bahwa nggak bahaya kok, nggak usah pakai masker dan segala macamnya, nggak hati-hati, ceroboh dan segala macam. Bukan begitu. Kita percaya bahwa COVID ada. Bahkan teori konspirasi pun percaya bahwa COVID itu ada. Kan mereka cuma mempermasalahkan bahwa COVID itu dibuat atau memang muncul secara alami atau buatan manusia gitu doang. Kita semua percaya bahwa COVID itu ada dan COVID itu berbahaya. Maka kita harus lawan bersama. Dengan lawan bersama, kita jangan saling, ya udah, yang bisa di rumah tetap di rumah, yang butuh banget buat keluar rumah tetap mematuhi protokol seperti memakai masker, tidak saling berjabat tangan dan segala macamnya. Walaupun kita keluar, kita tetap hati-hati gitu, nggak asal gitu. Balik lagi ke sholat Id yang terjadi, yang dilaksanakan di desaku. Jadi sebelumnya aku agak ragu sih bahwa sholat Id ini dilaksanakan. Yang biasanya di desaku itu yaitu di lapangan, jarang sih, biasanya kan di masjid gitu. Ini bener-bener di lapangan, satu desa kompak, entah RT RW berapa jadi satu di lapangan terus, dan ada beberapa desa tetangga yang ikut di lapangan tersebut. Mungkin biasanya itu sekitar 2000 sampai 3000 orang sekitar itu. Jadi emang gede banget dan emang loyal banget, emang masyarakat di desa ini emang ya jadi satu gitu. Namun kebijakan perangkat desa di sini memang menurutku sih tepat ya. Jadi untuk menghindari perkumpulan yang besar, jadi mereka nggak serta-merta buat melarang bahwa sholat Id nggak boleh diadakan, bukan. Jadi mereka beri alternatif bahwa ada 4 masjid yang boleh buat melaksanain sholat Idul Fitri. Salah satunya yang aku tadi datang gitu. Dan aku sempat ragu ya di situ. Kan kita sedang kayak gini, sedang pandemi dan segala macamnya. Aku kira ya nanti bakal berbahaya buat kita karena berkumpul di suatu tempat gitu kan. Ternyata enggak, emang walaupun diadakan, tapi mereka tetap mematuhi protokol dan oke, aman aja. Gimana enggak? Orang dari pihak takmirnya pun mengimbau bahwa kita harus pakai masker, itu wajib, itu pasti. Jadi bener-bener hati-hati dan nggak asal. Jadi untuk akses kita bisa ke masjid itu ada 2 pintu, dan pintu itu jadi kayak 2 meter gitu tingginya dan lebarnya sekitar 1,5 meter, itu disemprot buat disinfektan gitu. Jadi mungkin virus-virus atau bakteri yang ada di baju kita bisa mati dan segala macamnya. Terus dicek suhu dan segala macamnya. Nggak hanya itu, sholatnya pun bener-bener jauh-jauhan, jadi semeter gitu. Dan terus-terusan ditekankan bahwa nggak usah jabat tangan, nggak usah melakukan kontak tangan dengan muka dan segala macamnya. Jadi rapi dengan melakukan protokol yang diterapkan gitu. Nggak asal kalau ibadah kan ya nggak bakal kena COVID dan segala macam, bukan gitu. Jadi mereka percaya bahwa COVID itu ada dan berbahaya, dan dengan mereka memilih buat sholat Idul Fitri, mereka buat sholat Id, mereka nggak hati-hati dan bagus gitu. Menurutku ini suatu hal yang nggak bisa disalahkan. Dibanding kita tahu sendiri ya, beberapa hari ini emang ramai di media sosial bahwa masjid sepi, mall dan pasar ramai. Dan sebenarnya nggak usah terlalu mempermasalahkan hal itu sebenarnya. Nggak usah jauh-jauh gitu. Kalian nggak perlu buat menyalahkan orang ke masjid. Orang ke masjid pun pasti mereka juga mengerti aturan gitu loh. Mereka nggak asal buat ke masjid dan asal seperti mungkin yang dipikiran kalian kayak salaman dan segala macam, enggak gitu. Jadi mereka benar-benar hati-hati gitu. Dibanding kalian yang mungkin beberapa kali kalian menggembur-gemburkan bahwa di rumah aja dan segala macamnya, terus di media sosial bahwa nyinyirin orang yang keluar dan kalian nggak tahu sendiri mereka itu yang keluar buat apa, dan kalian ngejudge mereka, menyalahkan mereka, mencela mereka, padahal kalian sendiri itu mungkin bilang di rumah aja, padahal ya kalian pernah main ke rumah temen, dan di rumah teman kalian ada teman-teman kalian lagi, mungkin ada 4-5 orang dan 6 orang teman-teman deket kalian. Itu apa nggak juga melakukan sebuah perkumpulan gitu? Dan kalian pun mungkin seperti biasa, seperti berkumpul pada umumnya sebelum pandemi. Kalau kita bandingkan dengan orang yang di masjid, nggak patut buat kita saling menyalahkan atau gimana. Lebih baik kan sama-sama aja gitu. Orang yang tetap di rumah ya di rumah, nggak usah marah-marah karena kalian di rumah dan orang-orang lain di luar. Yang di luar ya tetap jaga protokol, tetap jaga aturan gitu. Jadi ya mari kita nggak usah saling ribut gitu. Mungkin ini yang dikatakan new normal, bahwa pada akhirnya kan kita bakal berjalan seperti biasanya. Nggak mungkin virus bener-bener tiba-tiba pandemi berakhir ada notifikasi gitu.
virus berakhir, pandemi berakhir, kalian bisa hidup normal seperti biasa sebelum pandemi ini. Enggak gitu. Pasti pada akhirnya bakal kita melakukan kebiasaan yang baru. Mungkin termasuk manfaat-manfaat dari terjadinya pandemi ini, seperti akhirnya masyarakat bisa melakukan pola hidup sehat yang benar, cuci tangan, memakai masker, dan lebih sehat. Jadi mari kita lawan bersama dan gak usah saling menyalahkan. Yang di rumah tetap di rumah kalau bisa, dan gak usah marah-marah ke orang yang di luar rumah. Mereka pun pasti punya alasan dan segala macamnya. Sekali lagi, jangan mengeneralisir orang yang di luar rumah itu kayak orang-orang di sosial media yang melakukan hal yang gak bener, kayak beranggapan bahwa COVID itu gak ada, COVID itu gak berbahaya, dan gak usah pakai masker dan nggak gitu. Nggak semua orang di luar rumah berpikiran seperti itu. Jadi mari berdamai gitu. Ya pokoknya gitulah. Ya mungkin gitu aja sih. Terima kasih udah nonton sampai habis. Berharap kalian paham dengan maksud yang aku jelasin tadi. Oke, selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakan, dan bye. By the way, ini rambut belum dipotong 2 bulan. Biasanya aku sebulan sekali potong. Panjang parah, nggak bisa diatur lagi. Udah lah ya. Aisyah, Alifah. Oke.